Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian? Kakak harap kabar kalian baik-baik saja ya. Oh ya, sebelum mulai ibadah pada hari ini, kakak harap kalian sudah dalam keadaan bersih, sudah mandi, dan berpakaian rapi. Dan untuk itu sebelum kita mulai ibadah, kakak persilakan adik-adik untuk saat teduh terlebih dahulu. Adik-adik dipersilakan berdiri. Sebelum itu kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami hingga pada saat ini di tahun yang baru ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami berkumpul bersama keluarga kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami untuk pelkat PT ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Pujilah nama Engkau selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 40 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Dipersilakan adik-adik untuk duduk kembali dan kita akan mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat 46, Besarkan Nama Tuhan, Haleluya. Shalom adik-adik, kita sekarang memasuki firman Tuhan. Sebelum itu kakak mengajak untuk adik-adik membuka Alkitab terlebih dahulu, yang terambil dari Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ke-11. Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ke-11. Kita biarkan Alkitab kita terbuka, kemudian kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah memberkati kami hingga saat ini, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu sebagai pelayan firman, kemudian adik-adik yang mendengarkan juga Engkau berkati, agar kiranya apa yang Engkau sampaikan boleh hamba-Mu juga sampaikan kepada adik-adik lain dengan baik Tuhan Yesus. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita membacakan bacaan kita minggu ini yang terambil dari Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kakak baca, adik-adik juga di rumah baca ya sama-sama. Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama hingga yang ke-11 di bawah perikop. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya,
Mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, bahwa apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cadoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan firman kita hari ini. Haleluya. 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 Ya, shalom adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik semua? Ya, walaupun kakak tidak mendengar, kakak harap kabar adik-adik baik-baik semua ya. Kakak juga di sini baik-baik saja. Jadi bacaan kita minggu hari ini tentu sudah banyak yang tahu ya, karena ini ceritanya juga sering kita dengar dan sering diulang-ulang tentang mujizat Tuhan Yesus yang merubah air menjadi anggur. Ada yang tahu ini mujizat Tuhan Yesus yang keberapa? Ketiga? Ya, tentu salah adik-adik. Ini mujizat Tuhan Yesus yang pertama, yaitu merubah air menjadi anggur. Nah, berlimpah anggur ini tanda sukacita yang ada. Kalau kehabisan anggur itu tanda penderitaan. Ibu Maria kenapa meminta kepada Yesus untuk melakukan sesuatu? Padahal jawaban Yesus yang kita lihat di bacaan kita tadi di ayat yang keempat, kakak bacakan. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Di sini jawaban Yesus itu seolah-olah menolak gitu. Tetapi Maria, ibu Yesus ini percaya dapat melakukannya, bahwa Yesus mempunyai kuasa untuk melakukannya. Nah, kemudian kehabisan anggur ini di dalam sebuah pesta, dan pestanya ini sedang berlangsung. Apa yang terjadi ketika minumannya itu habis? Salah satunya yang pasti tuan rumah akan bisa saja merasa malu atau diomongi oleh para tamu. Nah, Tuhan Yesus di sini tidak mau membuat malu tuan rumah itu. Dan kemudian hal penting juga, kenapa anggur ini bisa sampai habis? Apakah tuan rumahnya ini tidak ada pengaturannya, atau dia manajemen airnya, dia tidak memperhitungkan tamunya seberapa banyak, atau tuan rumah ini sebenarnya pelit sehingga dia menyediakan anggur sedikit dan ternyata habis gitu. Nah, itu penting. Tetapi di sini justru karena tuan rumahnya itu adalah orang yang baik hati, jadi banyak orang yang datang ke pestanya itu tadi. Nah, kalau kita orang yang jahat, siapa yang peduli kalau ada kita punya pesta begitu? Tapi karena dia baik, makanya orang-orang pada datang. Dan Yesus pun juga tidak mau jadinya mempermalukan tuan rumah itu, karena tuan rumahnya tadi itu orang yang baik. Nah, kakak-kakak mengajak untuk adik-adik supaya bisa berbuat baik, sehingga kita juga tidak merasa kekurangan seperti yang tuan rumahnya itu tadi lakukan. Kenapa mukjizat itu bisa terjadi? Karena orang-orang itu percaya. Bahkan muridnya tadi ketika disuruh menuangkan air saja,
dia nurut saja gitu. Tuangkan air ini ke sini, kemudian aduklah. Muridnya itu apakah ada menggerutu atau bertanya, ngapain ini diisi air? Ngapain ini saya disuruh aduk-aduk air begitu? Nah, hal itu yang ingin diajarkan kepada kita, bahwa percaya kepada Yesus. Yesus itu memiliki kuasa. Ketika dia sudah berkata, ya kita percaya begitu. Tidak usah terlalu banyak pertimbangan apa, disuruh begini, nanti ngapain begini, kayak apa aja nih disuruh ambil air, padahal ini pestanya sedang dimulai. Nah begitu ya. Ketika juga di konteks seperti kita, kalau kita mau ke gereja ya ke gereja aja, mau ibadah ya ibadah aja, nggak usah lagi pikir ini bagaimana ibadahnya, atau siapa nanti plan firmannya, atau bagaimana. Padahal itu kita mau melakukan hal yang baik, percaya aja dengan kuasa Tuhan Yesus begitu. Kalau kita melakukan yang baik, kita percaya Tuhan akan menjaga kita. Karena segala sesuatu itu adalah kehendak Tuhan. Sekiranya hal buruk itu terjadi, itu bukan salah Tuhan. Tapi karena kita masih di dunia ini. Di dunia ini masih banyak kejahatan, dan kejahatan itu akan tetap ada selama kita masih ada di dunia. Makanya kakak mengajak adik-adik untuk tetap berbuat baik, karena kita percaya apapun yang kita lakukan dan seberat apapun masalah kita, Tuhan akan menolong kita. Ya. Bagaimanapun kondisi kita sekarang di tengah pandemi ini, kita tetap terus saja percaya kepada Tuhan, melakukan yang baik. Jangan sampai kita mengecewakan juga Tuhan. Bagaimana mukjizat itu bisa terjadi kalau kita sendiri tidak percaya gitu dengan Tuhan Yesus? Kita disuruh berdoa saja masih banyak mikir. Disuruh ke gereja untuk kondisi seperti saat ini memang tidak ke gereja. Tapi kita live ibadah PT ini masih banyak lagi pertimbangan, saya mau keluar apa bagaimana, atau bahkan ada yang mikir lebih enak tidur malah ya. Jadi kakak mengajak adik-adik supaya kita tetap melakukan yang baik, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu dapat melakukan kuasa. Itu yang kakak dapat sampaikan. Selamat hari Minggu adik-adik, amin. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan ini boleh menjadi penuntun kehidupan kami ke depan, Tuhan Yesus. Ajarkan kami untuk selalu percaya bahwa Engkau dapat melakukan kuasa yang kami tidak mengerti, Tuhan Yesus. Bahkan Engkau lebih mengerti apa yang kami butuhkan, Tuhan Yesus. Kami juga mohon ampun atas dosa-dosa yang kami lakukan, yang sengaja maupun yang tidak sengaja, Tuhan Yesus, yang menyakiti hati teman-teman kami, terlebih lagi menyakiti hati Engkau, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa buat kedua orang tua kami yang tetap senantiasa menyayangi kami. Kiranya Engkau memberkati mereka, mencurahkan berkat-berkat-Nya padamu, Tuhan Yesus, agar kedua orang tua kami tetap diberikan kesehatan, Tuhan Yesus. Berkati juga saudara-saudara kami, agar mereka di dalam masa pendidikan mereka tetap semangat dalam melaksanakan tugas-tugas di sekolah, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para pelayan teruna, pengurus dan pelayan, Engkau memberkati di dalam kehidupan mereka, agar tetap senantiasa melakukan dan melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai pelayan Tuhan Yesus. Berkati juga kami yang sedang di dalam masa pendidikan, Engkau memberkati kami, memberikan kami semangat, tidak pantang menyerah untuk melakukan tugas kewajiban kami, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa di dalam masa pandemi ini, kiranya pandemi ini bisa segera berakhir dan kami boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala, Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus.
Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita masuk ke dalam persembahan. Sambil membawa persembahan, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 301, Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik dipersilakan berdiri. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami ya Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya. Pada saat ini ya Tuhan, kami memberikan persembahan berapapun yang kami kasih ya Tuhan, semoga menjadi berkat untuk yang membutuhkan ya Tuhan. Kiranya berkat juga untuk kerajaan Engkau ya Tuhan, dan kiranya Engkau memberkati juga bagi tangan-tangan yang memberikan, Kau berikan berkat juga untuk mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat satu pujian kembali dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Ya, adik-adik, sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah boleh di penghujung ibadah kami ini. Kiranya Engkau memberkati kami di setiap langkah kami berikutnya. Engkau memberkati kami agar selalu mengikuti perintah-perintah-Mu saja Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus mengertai kita semua adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ibadah PT sudah selesai. Dan untuk warta PT pada hari ini, terima kasih untuk Kak Peter sebagai pelayan firman kami, dan juga terima kasih untuk tim musik. Yang pertama untuk Kak Evelyn, Kak Rio, Kak Toga, dan juga Kak Ferdi. Dan untuk ibadah pada minggu depan, kita akan ibadah seperti biasa di online. Dan selanjutnya Kak Evelyn. Ya, untuk adik-adik juga jangan lupa untuk terus pantengin WhatsApp dan IG PT karena akan ada info-info tentang HUT PT kita. Dan untuk adik-adik harus tetap jaga kesehatan, memakai masker, Mencuci tangan, dan menjaga jarak. Happy Sunday, God bless you.